Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 26 Mei 2021 dalam pekan ke-8 masa biasa. Hari ini kita memperingati Santo Filipus Neri, seorang imam. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirak, bab 36, ayat 1, ayat 4-5a, dan dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Segala sesuatu yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Yesus, baik dengan kata-kata dalam pengajarannya maupun dengan perbuatan-perbuatannya dalam berbagai aksi penyembuhan ataupun mujizat-mujizat yang lain. Semua itu dilakukan Yesus untuk sebuah nama ini, karya pelayanan. Karya pelayanan yang bermuara pada keselamatan manusia. Dalam karya pelayanan yang dituntut adalah kerelaan untuk bersedia, berkorban, mengalami penderitaan dan kesulitan, bahkan kematian. Dan hal ini digambarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini dengan ajakannya kepada para muridnya dan semua yang mengikuti dia saat itu untuk pergi ke Yerusalem. Karena Yerusalem adalah simbol kesengsaraan dan penderitaan. Sehingga lebih jauh dalam karya pelayanan sama sekali tidak ada tempat untuk bertanya siapa yang terbesar dan siapa yang terkecil. Dalam karya pelayanan tidak ada tempat untuk popularitas pribadi. Dalam karya pelayanan tidak ada tempat untuk mengejar kursi, duduk di sebelah kanan atau duduk di sebelah kiri dari Tuhan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam karya pelayanan juga dibutuhkan doa dan korban, seperti yang diceritakan dalam bacaan yang pertama hari ini. Saudari dan saudaraku yang terkasih, aksi membangun kooperasi untuk orang kecil dan sederhana, untuk orang sakit dan menderita, yang dilakukan oleh Santo Filipus Neri, seorang imam itu. Aksi untuk membentuk kelompok oratorium, kelompok doa di antara orang muda, yang dilakukan oleh Santo Filipus Neri adalah aksi dalam rangka karya pelayanan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga peringatan Santo Filipus Neri dan kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi dan semangat kepada kita untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu atas nama karya pelayanan. Dan kita mengetahuinya, kita memahaminya, bahwa dalam karya pelayanan kita dituntut pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan pengorbanan yang lain yang memang diperlukan untuk sebuah karya pelayanan. Dan jangan lupa, kita berdoa untuk orang yang kepadanya kita diutus untuk berkarya. Kita juga berdoa untuk diri kita sendiri yang diberi kepercayaan untuk boleh terlibat dalam karya pelayanan. Semoga melalui karya pelayanan kita, banyak orang boleh mengalami kegembiraan dan sukacita yang berasal dari Allah. Tuhan memberkati kita.